Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Petricia, MPM 20022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 9 dari surveillance sistem surveillance kesehatan yang mana mengenai dengan sistem surveillance nasional. Adapun soal yang pertama yaitu menjelaskan disertai contoh yang dimaksud dengan sistem surveillance nasional. Nah, sistem surveillance nasional ini berkaitan dengan kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan intervensi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Nah, adapun contohnya yaitu program Signas dalam penyelenggaraan surveillance tentang PTM di Indonesia secara nasional. Nah, lanjut kepada soal yang kedua, yaitu mengemukakan dasar hukum dilakukannya sistem surveillance nasional dan jabarkan dasar hukumnya secara singkat. Nah, ada beberapa dasar hukum tentang surveillance nasional ini. Yaitu yang pertama dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nah, pada ini itu untuk mengamatkan bahwa pemerintah daerah dan dapat melaksanakan surveillance terhadap penyakit menular dan tidak menular. Nah, yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, yaitu untuk mengamatkan agar pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan Pasal 3 mengenai sasaran penyelenggaraan surveillance kesehatan. Nah, yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Yang kelima, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 garing Menkes garing per garing 10 garing 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Nah, soal yang ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh hubungan antara surveillance epidemiologi kesehatan dengan Signas. Nah, hubungannya yaitu merupakan sistem dalam formas kesehatan dalam bentuk dan penyelenggaraan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan sistem pengawasan, dan pengolahan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya guna menjamin tercapainya derajat kesehatan. Nah, adapun hubungan lainnya yaitu sistem surveillance epidemiologi merupakan subsistem dari Signas dan mempunyai fungsi strategis dalam intelijen penyakit dan masalah kesehatan untuk penyediaan data dan informasi epidemiologi dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat. Nah, yang hubungan selanjutnya yaitu sebagai informasi yang didapatkan dari sistem informasi kesehatan, baik di tingkat kota maupun provinsi, merupakan hasil dari pelaksanaan penelitian dan surveillance epidemiologi. Nah, lanjut kepada soal yang keempat, yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh strategi mengembangkan Signas. Nah, ada beberapa strategi dalam pengembangan Signas ini. Yang pertama itu integrasi sistem informasi kesehatan yang ada. Yang kedua, penyelenggaraan pengumpulan dan pemanfaatan bersama atau sharing data dan informasi integritas. Yang ketiga, fasilitas pengembangan sistem informasi kesehatan daerah. Yang keempat, pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen. Yang kelima, pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat. Dan yang keenam, pengembangan teknologi dan sumber daya informasi.
Nah, lanjut kepada soal yang kelima, yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh pelaksanaan sistem surveillance nasional. Nah, ada beberapa pelaksanaan sistem surveillance nasional ini. Nah, itu yang pertama, pengorganisasian. Maksudnya, semua instansi kesehatan yang terkait baik secara fungsional maupun struktural, yakni pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, lembaga kesehatan masyarakat swasta. Nah, yang kedua, mekanisme kerja. Adapun beberapa dari mekanisme kerja ini, yaitu berupa identifikasi kasus dan masalah kesehatan, analisis dan interpretasi data, penyebaran informasi, membuat rekomendasi alternatif, dan umpan balik. Nah, adapun yang ketiga yaitu jenis penyelenggaraan. Ada beberapa jenis penyelenggaraan ini. Yang pertama yaitu metode pelaksanaannya, yang kedua aktivitas pengumpulan data, yang ketiga pola pelaksanaan, dan yang keempat kualitas pemerintah. Nah, sekian penjelasan tugas 9 dari saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.